seminar parenting dengan tema penguatan komunikasi dalam keluarga di masa pandemi dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Keluarga Nasional pada tanggal 29 Juni dan 23 Juli sebagai Hari Anak. Namun karena satu hal baru terselenggara hari ini. Adapun tema yang digagas sesuai dengan masukan dari anggota melihat perkembangan dampak pandemi dan hasil pendataan yang telah kami lakukan pada bulan Oktober tahun 2019 dalam kondisi pandemi 19 ini, COVID-19, yang didapat dari Puskapa Kompak dan UNICEF yang kami peroleh dari Kementerian Kesehatan yang baru saja Rabu kemarin kami dengar bahwa kebijakan belajar dari rumah dan optimalisasi pembelajaran daring masih menemui berbagai tantangan di Indonesia. Selain munculnya berbagai kasus baru, seperti data tanggal 2 Maret hingga 25 April 2020 dilaporkan 643 kasus kekerasan anak dan perempuan di Indonesia. 97 kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di 16 Maret sampai 19 April. Hasil survei Yayasan Sayang Itu Cilik, yaitu Save the Children, terkait Rapid Need Assessment tentang pengetahuan, persepsi, dan perilaku masyarakat tentang COVID-19 dan dampaknya yang dilakukan pada bulan April, didapatkan berkurangnya kesejahteraan anak akibat orang tua kehilangan mata pencaharian sebesar 32%, atau pendapatan yang menurun sebesar 72%. Adanya kesulitan akses pelayanan kesehatan dasar, 12-27 anak balita berisiko gizi buruk, kesulitan mengakses layanan pendidikan berkualitas diperoleh dari di antara 4 orang tua itu tidak memiliki bahan ajar dan waktu mendampingi. 8 dari 10 guru menyatakan tidak semua anak berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Rentan terhadap perubahan emosional selama pandemi, 72% anak mengalami kebosanan, 19% sulit berkonsentrasi, dan 10% stres. Masalah lain menurut Kemenkes dari Subdit Anak Sekolah dan Remaja, tingginya kasus positif COVID-19 pada anak, ketakutan pandemi, potensi kekerasan terhadap anak, akses pelayanan kesehatan yang rendah, penggunaan gawai dengan durasi lama, dan keterpaparan pornografi yang meningkat. Yang masalah tersebut juga teridentifikasi oleh panitia, sehingga tema yang diangkat adalah penguatan komunikasi dalam keluarga di masa pandemi. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita dan dapat dipraktekkan sehingga mampu mencegah atau mungkin membantu kita untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Tadi saya sempat menyebutkan surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Semoga kita mampu menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka sebagaimana bagian dari tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberikan contoh yang luar biasa dalam hal komunikasi, sebagaimana contoh seorang laki-laki dari Bani Fazarah yang datang kepada beliau dan berkata, istriku melahirkan seorang anak yang berkulit hitam dan aku tidak mengakui anak itu. Rasulullah SAW bertanya, engkau mempunyai unta? Ia menjawab, iya. Beliau bertanya lagi, apakah warna kulit untamu? Ia menjawab, merah. Beliau juga bertanya, apakah kulitnya terdapat warna kelabu hitam-hitam? Ia menjawab, iya. Dari mana warna itu? Kata Rasulullah. Mungkin warna itu berasal dari keturunannya. Maka beliau berkata, ini pun, maksudnya anak lelaki dari Bani Fazarah itu, mungkin saja berasal dari keturunannya. Dan di sini menunjukkan bagaimana Rasulullah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada orang dengan kapasitas yang demikian baik, ya. Dengan masalahnya adalah terkait dengan genetik. Beda perspektif antara orang yang berilmu dan kurang berilmu itu tidak mesti merendahkan salah satu pihak. Contoh akhlak Rasulullah tersebut memberikan pemahaman kepada si penanya tanpa membuatnya bingung atau tersinggung. Demikian juga kita berharap dapat memberikan yang terbaik untuk keluarga kita karena Rasulullah berkata, khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahlikum. Yang artinya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga. Dan aku adalah yang terbaik kepada keluarga. Hadis ini merupakan pernyataan Rasulullah yang menegaskan bagaimana perlakuan baik beliau itu terhadap keluarganya. Penuh dengan cinta kasih, akhlak terpuji, hingga kebijaksanaan yang menaungi keluarga. Komunikasi yang diharapkan itu tentu saja bukan hanya lisan, karena kalau ibu-ibu itu sudah banyak bicara. Butuh dukungan bapak-bapak. Dari selain komunikasi lisan atau verbal, non-verbal juga perlu sentuhan anak-anak. Hal ini dapat kita lihat dari tindakan Rasulullah yang disaksikan langsung oleh Anas bin Malik yang mendampingi Rasulullah selama beliau berdakwah. Kata Anas bin Malik, aku belum pernah melihat seorang yang lebih sayang kepada keluarga selain Rasulullah. Keakraban beliau kepada keluarga terlihat jelas dengan contoh yang diberikan kepada cucunya mencium Hasan bin Ali. Kemudian ini juga disaksikan langsung oleh Al-Aqra bin Habis yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim. Aqra berkomentar, aku memiliki 10 orang anak, tapi tak ada satupun yang biasa aku cium. Rasulullah SAW menoleh ke arahnya dan menjawab, siapa yang tak sayang, maka tak disayang. Masya Allah, contoh tanggung jawab
kita bersama untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang tadi sudah disampaikan, yang sudah ada di dalam pendataan yang ada. Kami berharap Bapak Cahyadi dan Ibu Ida dapat memberikan contoh konkret komunikasi suami istri dan dengan pasangan, serta komunikasi orang tua dengan anak, karena sebenarnya kami juga minta komunikasi anak dengan orang tua, namun terbatasnya waktu, hal tersebut belum dapat dilaksanakan, semoga dapat dioptimalkan dalam acara seminar kali ini. Saya akan menyampaikan satu saja ya di antara sekian banyak fondasi berkomunikasi di dalam Quran, dari Quran surat An-Nisa ayat yang ke-19. Tadi saya bilang kalau kita lacak, kita gali dari Quran banyak banget, tapi kesempatan kali ini saya sampaikan satu poin itu sebagai pemahaman kita ya, dasar-dasar memahami komunikasi antara suami dan istri. Di dalam surat An-Nisa ayat 19, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la yahilu lakum antarisu nisaa karha wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di dalam ayat ini di penggal pertamanya ya, nanti kita akan mendapatkan paling tidak ada 5 arahan komunikasi di dalam ayat ini. Di bagian paling depannya, Allah SWT memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa ayatnya panggilannya orang beriman? Karena yang disampaikan oleh Allah SWT, 2 poin yang pertama, itu adalah koreksi terhadap perilaku jahiliyah. Koreksi terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang zaman dulu sebelum Islam yang tidak mengerti cara komunikasi, yang jelek komunikasinya. Sehingga dikoreksi di dalam ayat ini. Sehingga orang beriman tidak boleh kayak begitu, karena itu komunikasi yang jelek. Yaitu, la yahilu lakum antarisu nisaa karha. Tidak halal bagimu, wahai orang yang beriman, untuk mempusakai atau mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, apa yang dimaksud dengan antarisu nisaa karha? Apa yang dimaksud dengan mewarisi atau mempusakai? Jadi, ayatnya adalah tidak halal bagi kalian untuk mempusakai atau mewarisi. Itu kalau Bapak Ibu membaca terjemahan Quran surat An-Nisa 19 pasti kalimatnya itu salah satu dari mempusakai atau mewarisi. Terjemahan dari antarisu nisaa karha. Tidak halal bagimu untuk mewarisi perempuan secara paksa. Di sini ada garis bawah tentang kata karha, bab paksa memaksa. Apa yang terjadi pada masa lalu, Bapak Ibu sekalian, sebelum datangnya Islam, ketika ada perempuan misalnya ditinggal mati oleh suaminya, maka perempuan ini menjadi rebutan, ya, menjadi rebutan dari orang-orang di sekitarnya, kaum kerabatnya. Jadi si janda ini langsung kemudian diambil, langsung dijadikan sebagai istri tanpa diminta kerelaannya. Jadi tidak ditanya seperti apa kerelaannya, tidak ditanya seperti apa, apakah dia mau apa tidak gitu ya. Pokoknya langsung dijadikan istri gitu aja, nggak ditanya-tanya. Jadi ini kalau di antara Bapak Ibu ada yang ngerti bahasa Jawa ya, kalau orang Jawa bilang, kowe iki wekku, kamu itu punyaku, udah kamu menjadi milikku sekarang, tanpa ditanya-tanya. Mau nggak sama aku? Nggak begitu, pokoknya langsung aja gitu. Jadi kayak barang gitu ya. Nah, perilaku ini dikoreksi oleh Quran. Nggak boleh orang-orang beriman melakukan tindakan seperti itu. Nah, kita dapatkan di sini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita gunakan kaidah memahami Quran ya, itu ada kaidahnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Mengambil ibroh dari satu ayat itu bi umumil lafzi dengan keumuman lafadznya, la bi khususis sabab, tidak dengan kekhususan sebab-sebab turunnya. Jadi mengambil ibroh dari satu ayat itu ya, itu kalau kaidah dari para ulama mengatakan kita boleh mengambilnya dari keumuman lafadz, bukan dari kekhususan sebab. Oleh karena itu kalau kita lihat, poin pertama di dalam ayat ini, Quran mengarahkan kepada suami dan istri, di dalam komunikasi itu tidak ada karha, tidak ada paksa memaksa, tidak ada sesuatu yang kemudian di antara mereka itu saling paksa memaksa satu dengan yang lainnya, itu harus dihindari. Kemudian
Berikutnya, ayat berikutnya itu wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhun illa ayatina bi fahisyatin mubayyinah. Janganlah engkau menyusahkan mereka, menyempitkan mereka, menyesakkan mereka, memberatkan mereka. Jadi kalau asbabun nuzulnya itu kenapa muncul wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhun. Orang-orang si perempuan ini tadi yang sudah ditinggal mati suaminya, lalu diambil paksa oleh seorang laki-laki dijadikan istri, lalu kemudian setelah dijadikan istri tentu dia diberi sesuatu, misalnya nafkah gitu ya. Lalu setelah dia bosan, dibuang, artinya ditinggalkan gitu aja, dicampakkan. Perempuan ini dicampakkan, benar-benar seperti barang. Setelah dia dicampakkan, dicerai, itu diminta untuk mengembalikan apa yang sudah diberikan tadi. Jadi tadi ngambilnya aja paksa, nggak nanya-nanya. Setelah dia bosan, dilepas dan disuruh kembalikan. Kamu kan dulu sudah tak beri ini, tak beri itu, ayo kembalikan sekarang gitu. Jadi sambil menceraikan, sambil meminta kembalian apa yang dulu pernah diberikan. Nah, orang-orang beriman itu tidak dibolehkan berlaku seperti ini. Allah SWT meralat ya, merevisi perbuatan orang-orang zaman dulu itu, kemudian dibuat dengan norma yang baru, yaitu wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhun, kecuali kalau ila ayatina bi fahisyatin mubayyinah. Kalau memang istri kamu itu jelas-jelas ya, fahisyah dan mubayyinah, tidak semata-mata fahisyah loh ya. Jadi normanya itu kalau menemukan istrinya melakukan tindakan keji, tetapi mubayyinah. Jadi tidak semata-mata dugaan, tidak semata-mata katanya-katanya, tidak semata-mata mendengar informasi yang tidak jelas, atau kecemburuan-kecemburuan, tetapi fahisyah, mubayyinah, yang jelas, yang nyata, yang tidak bisa dielakkan lagi. Nah, baru boleh diceraikan. Nah, tapi kembali kepada al-ibratu bi umil lafzi, ya, mengambil ibrah itu dari keumuman lafadznya, maka kita bisa mendapatkan pelajaran penting poin keduanya. Poin satu tadi, komunikasi suami istri itu nggak boleh ada paksa memaksa di antara kita. Kemudian poin keduanya adalah tidak boleh menyesakkan, tidak boleh menyempitkan, tidak boleh menyusahkan. Antara suami dan istri itu komunikasinya harus komunikasi yang melegakan, tidak boleh komunikasi yang menyebabkan satunya terlukai, satunya tersakiti, satunya disesakkan nafasnya oleh karena cara komunikasi yang tidak menyenangkan. Nah, jadi kita sudah mendapatkan pondasi yang luar biasa ya. Komunikasi suami istri itu harus enak, harus nyaman, tidak boleh paksa memaksa, tidak boleh menyesakkan gitu. Ini kalau kita lihat wala ta'duluhunna ini ya, nggak boleh menyesakkan ini nanti juga kalau kita lihat makna umumnya itu relatif dengan bagaimana cara Quran menggambarkan interaksi antara suami dan istri yang disebut sebagai libas, pakaian. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Jadi ini bahasa yang sangat romantis di dalam Quran menggambarkan interaksi suami istri itu sebagai libas, sebagai pakaian. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya mengenakan pakaian, kita semuanya menggunakan pakaian. Bapak Ibu semuanya pakaiannya jenisnya berbeda-beda, coraknya berbeda-beda, bahannya berbeda-beda, warnanya berbeda-beda, harganya berbeda-beda. Apapun yang kita pakai ini semuanya beda-beda satu dengan yang lainnya. Kayaknya tidak ada yang sama di antara kita ya. Kalau seluruhnya 500 orang, 487 peserta kita ini, dilihat satu persatu pakaiannya itu beda semuanya. Tapi dari seluruh yang berbeda-beda itu, yang kita pakai ini, ada yang sama. Yang sama adalah satu, pakaian, apapun yang kita sedang pakai sekarang ini, itu begitu kita pakai mesti akan melekat. Jadi pakaian itu mesti melekat dalam diri kita. Begitu kita pakai, melekat ini ya. Itu yang sama pertama. Jadi pakaian itu nggak berjarak dari kita. Jadi pakaian itu melekat. Begitu kita pakai, melekat. Ini maka Quran itu menggambarkan suami istri seperti pakaian. Kenapa? Karena melekat. Ya, ada kelekatannya, ada bonding, ada attachment, ada suasana kalau istilahnya Profesor Olson sebagai kohesi. Jadi ada satu kohesi antara suami dan istri itu. Penggambaran Qurannya adalah dia sebagai libas, pakaian. Karena pakaian itu mesti melekat. Itu yang sama, yang pertama. Yang kedua, yang sama lagi dari semua pakaian kita yang berbeda-beda tadi adalah bahwa apapun yang sedang kita pakai sekarang ini atau kapanpun kita memakai pakaian itu, maka kelekatan yang muncul dalam diri kita itu kelekatan yang melegakan, bukan kelekatan yang menyesakkan, bukan kelekatan yang menyakitkan, bukan kelekatan yang melukai. Bapak Ibu sekalian perhatikan, seandainya di antara Bapak Ibu ya, anggota Imani ini ada yang lagi jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, lalu kemudian pulangnya membawa hadiah pakaian gitu ya, diberikan ke temannya gitu. Jadi
ini mahal nih kalau dirupiahkan ini harganya puluhan juta. Itu aku berikan hadiah untuk kamu. Tapi begitu dipakai, sesek. Jadi begitu dipakai itu membuat kita nggak bisa bernafas. Semahal apapun pakaian itu, nggak mungkin kita mau memakainya. Jadi kita pakai pakaian mahal, puluhan juta, tapi begitu kita pakai, nyesek, nggak bisa bernafas, nggak mungkin kita mau memakainya. Jadi pakaian apapun yang sekarang ini sedang melekat dalam tubuh kita masing-masing, itu selalu pakaian itu mesti ada ciri kelekatannya, dan kelekatan yang melegakan. Bukan kelekatan yang menyakiti, bukan kelekatan yang menyesakkan, bukan kelekatan yang melukai. Mesti kelekatan yang melegakan. Jadi kalau baju kita pakai itu gatal, kulit kita nggak mau pakai. Oh nggak cocok nih bahannya. Kalau kita pakai melukai, apalagi, mesti nggak mau. Kalau kita pakai menyesakkan, nggak bisa bernafas, oh nggak mau, semahal apapun. Jadi Quran menggambarkan dengan libas itu Masya Allah ya, luar biasa. Penggambaran yang luar biasa. Suami istri itu wala ta'duluhunna. Itu ayat ini, kalau kita lihat penjelasannya para mufasir, misalnya dalam tafsir Al-Manar, Syekh Muhammad Rasid Ridho. Beliau mengatakan bahwa ayat ini, atau ayat-ayat yang serupa dengan ini, jadi bukan hanya ayat ini ya, tapi ayat yang serupa dengan ini, itu berlaku timbal balik. Jadi meskipun khitab ayatnya itu dari suami kepada istri, ini kan kita lihat alamatnya ayat itu kan ditujukan pada suami. Misalnya, la yahilu lakum antari sunisa karha. Ini kan berarti ayat itu ditujukan pada kaum laki-laki agar tidak berlaku paksa kepada perempuan. Kemudian wala ta'duluhunna. Itu kan juga berarti kaum laki-laki dilarang untuk melakukan sesuatu yang nanti bisa menyesakkan istrinya. Nah, tapi para ulama mengatakan bahwa ayat ini berlaku timbal balik. Ini harus dipahami sebagai antara suami kepada istri dan antara istri kepada suami. Jadi sama, istri juga tidak boleh ada karha kepada suaminya, kemudian istri juga tidak boleh melakukan sesuatu yang kemudian akan menyebabkan ketidaknyamanan, menyesakkan, menyempitkan pada suaminya. Ini berlaku timbal balik. Oke, kita dapat 2 poin ya dari ayat ini. Kemudian kita teruskan, ayat berikutnya adalah penggal berikutnya, di tengah-tengahnya, itu Allah menyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini poin ketiga ya, dari pelajaran tentang fondasi komunikasi suami istri. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaknya kalian berinteraksi, berkomunikasi dengan baik. Nah, penggal inilah yang bisa dikatakan paling populer ya dari ayat ini. Itu biasanya kita hanya mengambil wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu. Padahal sebetulnya ada yang sangat penting di depannya itu ya. 2 poin itu harus kita ambil pelajarannya, bukan hanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Penggal ini menjadi terkenal karena kita menjadikan sebagai istilah mu'asyarah bil ma'ruf. Jadi mu'asyarah bil ma'ruf itu dari penggal ayat ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan istilah mu'asyarah bil ma'ruf itu tertulis di buku nikah kita. Nah, itu yang menyebabkan ayat ini jadi terkenal gitu ya. Bapak Ibu kalau sudah lupa buku nikahnya, nanti setelah acara ini silakan dibuka kembali ya. Di buku nikah kita masing-masing itu tertera kata-kata mu'asyarah bil ma'ruf pada bagian perjanjian taklik atau sigo taklik ya, yang ada di buku nikah kita masing-masing. Terlepas dari apakah dulu dibaca apa tidak oleh pihak suami, tapi itu tertulis di situ ya, dan kita tanda tangan ya, kita tanda tangan di buku nikah itu. Nah, di buku nikah itu ada kata-kata mu'asyarah bil ma'ruf itu sebagai sebuah janji dari kaum suami kepada istri. Setelah menikah, maka saya berjanji untuk mempergauli istri saya bernama Ida Nur Laila dengan cara yang baik, dalam kurung mu'asyarah bil ma'ruf, sesuai dengan syariat Islam. Itu kalimat pertama yang di dalam psikotali itu. Nanti kemudian barulah penggal-penggal berikutnya itu yang rinci itu ya. Kemudian apabila sewaktu-waktu saya 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya. 2. Atau menyakiti badan dan jasmani istri saya. 3. Tidak memberikan nafkah wajib 3 bulan lamanya. 4. Mentelantarkan atau membiarkan istri saya selama 6 bulan lamanya. Lalu istri saya tidak terima bla bla bla. Maka itu perincian dari kata-kata mu'asyarah bil ma'ruf itu menurut istihadnya pemerintah Indonesia, CEKI Kementerian Agama, diistihadkan yang dimaksud dengan mu'asyarah bil ma'ruf itu 4 poin ya. 1. Meninggalkan istri 2 tahun. Ini kalau kita lihat ayatnya karena timbal balik ya, ini harus dipahami juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, tidak memberi nafkah wajib 3 bulan. Kalau ini memang suami kepada istri ya, kalau istri nggak punya kewajiban. Kemudian yang ketiga, tidak menyakiti badan dan jasmani. Kemudian yang keempat, tidak mentelantarkan atau membiarkan selama 6 bulan. Ini poin-poin yang diistihadkan oleh pemerintah Indonesia sebagai penerjemahan dari kata bil ma'ruf. Oke, itu karena sudah tertulis di buku nikah kita ya kita terima ya.
Tapi ada penjelasan lain tentang bil ma'ruf itu yang juga perlu kita pahami. Di dalam tafsir Al-Manar dinyatakan oleh Syekh Muhammad Abduh, maaf ya, Al-Manar itu ada Rasidri itu ada Muhammad Abduh, ini yang Muhammad Abduh ya. Syekh Muhammad Abduh mengatakan di dalam tafsir Al-Manar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bil ma'ruf itu adalah sesuatu yang komunikasi dan interaksi yang disenangi oleh pasangan kita. Jadi beliau mengatakan seperti ini. Wa asyirhuna bil ma'ruf, kata Syekh Muhammad Abduh, dia katakan wajib bagi kalian kaum laki-laki beriman untuk mempergauli istri kalian dengan cara yang baik, yaitu kata beliau cara yang baik ini bil ma'ruf itu ya, yaitu cara yang dikenal dan disukai oleh hati mereka. Jadi cara yang dikenal dan disukai oleh hati mereka. Garis bawahnya di situ. Jadi cara komunikasinya suami kepada istri adalah cara yang dikenal oleh istri itu dan disukai oleh hatinya sepanjang, kata beliau, yang disukai itu tidak melanggar syarak, tradisi, dan kesopanan. Jadi sepanjang apa yang disukai oleh istrinya itu tidak melanggar syarak, tradisi, dan kesopanan, maka kemudian suami ini harusnya memperlakukan dan berkomunikasi, berinteraksi istrinya itu dengan cara yang disukai tadi itu. Nah, jadi ini garis bawah yang penting ya untuk memahami wa asyiruhunna bil ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan bil ma'ruf? Kalau seorang suami berinteraksi, berkomunikasi dengan istrinya dengan cara yang disukai istrinya. Jadi bukan dengan cara yang dimaui oleh suaminya. Ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya terserah gue dong, gue kan laki-lakinya, gue terserah mau ngapain kepada istri gue. Ini kan gue lakinya, gue pemimpinnya, terserah gue mau ngapain. Enggak, bukan begitu. Quran mengatakan bahwa wa asyruna bil ma'ruf itu artinya interaksi yang disukai oleh istri kamu. Bukan kamu sukai, tapi istri kamu sukai. Gitu. Jadi kalau suami berkomunikasi dengan istrinya, berkomunikasilah dengan cara yang dia sukai. Artinya apa? Kalau seandainya kita menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu modern ya, misalnya pendekatannya Gary Chapman tentang bahasa cinta. Berarti kalau kita berkomunikasi dengan pasangan kita dengan cara yang sesuai dengan tipe bahasa cintanya dia, gitu. Itu karena itu yang dia sukai. Jadi kalau bahasa cinta dia adalah misalnya kata-kata, maka komunikasi kamu harus lebih banyak menggunakan kata-kata kepada istri kamu itu karena itu yang dia sukai. Itu tipe bahasa cinta dia. Kalau tipe bahasa cinta dia adalah quality time, waktu berkualitas, maka cara kamu berkomunikasi harus lebih sering dengan jalan menemani dia, membersamai dia, mengajaknya jalan-jalan, mengajaknya berkegiatan bersama. Itu kalau yang disukai oleh istri kamu adalah lebih ke arah quality time. Mungkin istri Anda adalah tipe yang bahasa cintanya hadiah, maka berkomunikasi harus menggunakan hadiah karena itu yang dia sukai gitu. Ini bukan soal materi tapi soal bab bahasa cintanya dia apa, karena itu yang akan menyenangkan dirinya. Kemudian kalau istri Anda misalnya bahasa cintanya adalah pelayanan, maka berkomunikasi lebih banyak dengan memberikan pelayanan kepada istri. Istri lagi sibuk di dapur gitu ya, lagi repot gitu, Anda datang tanpa diminta dan kemudian langsung memberikan bantuan tanpa harus diminta oleh dia. Itu sesuatu yang bagi dia, oh Masya Allah, ini cara komunikasi yang sangat menyenangkan gitu ya. Kalau memang bahasa cinta dia adalah pelayanan. Kalau bahasa cinta istri Anda adalah sentuhan fisik, physical touch, maka dia akan merasa komunikasi dengan Anda itu nyaman apabila disertai dengan sentuhan-sentuhan fisik yang nyaman. Jadi kalau istri Anda itu tipenya sentuhan fisik ya, sambil komunikasi itu sambil pegang-pegang tangannya, sambil ngobrol itu ya, sambil kemudian melakukan sentuhan-sentuhan fisik gitu. Itu kalau bagi istri yang coraknya adalah sentuhan fisik, maka dia akan happy apabila mendapatkan sentuhan-sentuhan fisik dari suaminya. Jadi itu akan lebih nyambung kepada dirinya. Itu contoh wa asyiruna bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu artinya sesuatu yang disenangi oleh istri. Kalau kita lakukan sebaliknya, berarti wa asyiruna bil ma'ruf itu juga dari istri kepada suami. Berkomunikasilah dengan suami kamu dengan cara yang disukai oleh suami kamu. Apa tipe bahasa cinta suami kamu? Kalau bahasa cinta suaminya adalah kata-kata, maka banyak menyampaikan kata-kata afirmasi kepada suaminya ya. Itu kalau bahasa cinta suaminya adalah kata-kata. Kalau bahasa cinta suaminya adalah quality time, berkomunikasi dengan baik dengan suami berarti harus sering-sering menemani suaminya, sering-sering membersamai suaminya gitu ya. Kalau bahasa cinta suaminya adalah dia, maka berkomunikasi dengan banyak memberikan hadiah. Kalau bahasa cinta suaminya adalah pelayanan, maka jangan malas untuk memberikan pelayanan kepada suami. Dan kalau bahasa cinta suaminya adalah physical touch, maka sambil berkomunikasi itu sambil mijit-mijit suaminya, sambil menggelayut atau menggelindot di suaminya itu ketika bahasa cinta suaminya adalah
sentuhan fisik. Begitu ya. Jadi komunikasi itu menyenangkan. Karena sesuai dengan bahasa cintanya. Kalau bahasa cinta suami itu bukan sentuhan fisik ya, kalau istri itu menggelindot begitu tadi itu nggak suka, suaminya akan menghindar begini karena bukan bahasa cintanya. Gitu. Jadi masing-masing kita itu punya sesuatu yang paling kita sukai dari pasangan kita gitu ya. Kalau yang paling disukai adalah sentuhan fisik, maka kalau tidak mendapatkan sentuhan fisik, dia akan ngeluh, dia Masya Allah suamiku itu nggak komunikatif sama sekali gitu ya. Padahal sudah sering ngasih hadiah, tapi karena hadiah bukan bahasa cintanya, sehingga tidak masuk di dalam tangki cintanya dia gitu ya, teori bahasa cinta itu. Baik, jadi Bapak-Ibu sekalian, itulah yang disebut dengan ma'asyiruhunna bil ma'ruf, berinteraksilah, berkomunikasilah dengan cara yang disukai oleh pasangan kamu. Jadi kalau istri berkomunikasi dengan suami, berkomunikasilah, berinteraksilah, bergaullah dengan cara yang disukai oleh suami. Dan suami kepada istri juga begitu, bergaullah, berkomunikasilah, berinteraksilah dengan cara yang disukai oleh istri kamu. Ini wa asyirhuna bil ma'ruf. Oke, jadi tadi pesan pelajaran pertama ya dari ayat ini, tidak ada karha, paksa memaksa antara suami dan istri. Yang kedua, tidak ada perbuatan yang menyempitkan, menyesakkan, menyusahkan. Wala ta'duluhunna. Yang ketiga, berinteraksi, berkomunikasi dengan cara yang disukai oleh pasangan kita. Kemudian yang keempat, lanjut ayat itu ya, kita teruskan bacaan ayat itu. Fa'ing karihtumuhunna fa'asa antakrau syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Apabila kamu menjumpai sesuatu yang tidak kamu sukai dari pasangan kamu, dari istri kamu, kalau khitab ayat ini kepada laki-laki untuk berinteraksi dengan perempuan, apabila kamu menjumpai sesuatu yang tidak kamu sukai dari istri kamu, maka para ulama mengatakan bersabarlah. Kalau Bapak Ibu baca terjemahan Quran ya, berbahasa Indonesia, pasti nanti ada dalam kurung bersabarlah, karena kata itu tidak ada dalam ayatnya. Kalau kita lihat, ayatnya hanya mengatakan fa'ing karihtumuhunna. Sudah sampai di situ. Nanti kelanjutannya, fa'asa antakrau syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu tidak menyukai sesuatu yang ada pada istri kamu, para ulama mufasir menjelaskan bersabarlah. Ya, jadi ini poin keempat ya yang kita dapatkan dari ayat ini, agar kita bisa toleransi terhadap sesuatu yang menjadi kekurangan dari pasangan kita. Fa'ing karihtumuhunna, kalau kamu tidak menyukai sesuatu dalam dirinya, maka bersabarlah, toleransilah, bersabarlah atas segala sesuatu yang tidak kamu sukai dari istri kamu. Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian, dengan kemahatauannya Allah SWT, 14 abad yang lalu, Allah sudah memberikan pondasi kepada kita. Manusia itu, ya, itu dalam kehidupan sehari-harinya nanti, itu mesti akan menjumpai sesuatu yang tidak disukai dari pasangannya, pasti. Jadi kalau kita hidup di zaman kita sekarang ini Bapak Ibu ya, saya berani memastikan bahwa tidak ada satupun laki-laki di muka bumi ini yang hidup di zaman kita sekarang ini yang semua harapan-harapan dalam pernikahannya itu bisa didapatkan dari istrinya. Dan tidak ada satupun seorang istri yang hidup di muka bumi sekarang ini, yang hidup bersama dengan kita sekarang ini, yang semua harapan-harapan tentang pernikahannya bisa dijumpai dari suaminya. Artinya apa? Selalu ada jarak antara apa yang menjadi harapan-harapan kita dalam pernikahan dengan realitas yang kita jumpai dalam pernikahan kita. Jadi seorang suami itu dia akan melihat bahwa ada bagian-bagian tertentu dari istrinya itu yang tidak diharapkan atau tidak disukai. Demikian pula seorang istri itu akan menemukan bahwa dalam diri suaminya ada bagian-bagian yang dia tidak sukai, yang dia tidak harapkan. Pasti akan dijumpai kayak begitu. Jadi keluarga kita semuanya, Bapak Ibu sekalian ya, tidak ada laki-laki yang 100% harapannya kepada istri dipenuhi. Atau 100% harapan istri kepada suami terpenuhi, tidak ada. Yang 100% harapan kita dalam pernikahan akan terpenuhi, tidak ada. Jadi semua dari kita pasti berjarak. Itulah sebabnya maka sudah disediakan koridornya oleh Quran. Kalau kamu mendapatkan sesuatu yang tidak kamu sukai dari pasangan kamu, karena ayat ini berlaku timbal balik, maka bersabarlah. Artinya apa? Kita toleran terhadap sesuatu yang tidak ada pada pasangan kita, ya. Misalnya saya mengharapkan istri begini ternyata enggak begitu. Saya mengharapkan suami begini ternyata dia enggak begitu. Maka bersabarlah. Ini pola komunikasi yang memiliki ruangan toleransi atas kekurangan yang ada pada diri pasangan kita. Oke. Lalu penggal berikutnya dalam ayat ini adalah
fa in karitumuna fa'asa ya fa'asa antakro syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada pasangan kamu padahal Allah telah memberikan kepada pasangan kamu itu khairan katsira. Masya Allah ya. Jadi ayat ini menyuruh kepada kita semuanya suami dan istri untuk lebih fokus melihat sisi-sisi kebaikan pasangan kita, tidak fokus melihat kekurangannya. Jadi bukan fokus kepada fa'in karihtumuhun, tetapi fokus kepada khairan katsira. Fokuslah kepada sesuatu yang menjadi kebaikan-kebaikan dari pasangan kita. Makanya kalau kita lihat ini bahasa Quran ya, lalu kemudian kalau kita gunakan pendekatan misalnya bahasa yang dilakukan oleh para ilmuwan, mereka melakukan studi, survei, nanti kita akan banyak sekali menemukan bahwa studi-studi mereka itu sebetulnya menjelaskan tentang ayat-ayat Quran itu. Misalnya yang dilakukan oleh Gottman. Gottman itu tidak muslim ya, tentu dia tidak mengenal ayat Quran. Tapi studi dia tentang keluarga banyak banget yang itu bisa digunakan untuk memberikan kerangka penjelas tentang seperti apa yang dimaksudkan itu. Jadi dalam Quran ini tadi misalnya kita jangan fokus kepada sisi-sisi kekurangan, tapi fokuslah kepada sisi-sisi kebaikan. Ini hasil surveinya Gottman. Jadi Gottman, dia kalau Bapak Ibu searching, nanti akan menemukan di internet itu ya, Gottman Institute ya. Jadi di Gottman Institute itu banyak banget survei-survei tentang keluarga, survei-survei tentang rumah tangga, survei tentang bagaimana interaksi dan corak-corak komunikasi antara suami dan istri. Nah, salah satu hasil surveinya Gottman Institute itu menyatakan seperti ini. Apakah yang bisa menyebabkan suami dan istri itu saling bisa menjaga rasa suka? Itu pertanyaannya ya. Jadi hal apakah yang menyebabkan suami dan istri itu saling bisa menjaga rasa suka satu dengan yang lainnya? Misalnya kalau kita hidup berumah tangga ya, pengantin baru, dia lagi seneng-senengnya dengan pasangannya itu. Tapi begitu ini sudah berjalan dengan lama, pernikahannya itu, maka muncullah yang namanya problem, ada rasa bosan, berkurang rasa cintanya, berkurang rasa sukanya. Lalu Gottman mengajukan pertanyaan, hal apa yang bisa menyebabkan suami dan istri itu saling bisa menjaga rasa suka di antara mereka sepanjang kehidupan pernikahan mereka. Nah kalau pengantin baru mereka senang banget ya wajar karena masih pengantin baru. Tapi kalau sudah 10 tahun menikah, 20 tahun menikah, 30 tahun menikah atau lebih daripada itu, lalu mereka tetap bisa menjaga rasa suka, apa sebetulnya yang menyebabkan mereka itu bisa menjaga rasa suka seperti itu? Kalau menurut Quran ini tadi sudah jelas jawabannya. Tapi begitu diteliti oleh Gottman, sama jawabannya. Jadi Gottman meneliti, dia mengatakan begini, yang bisa membuat keterjagaan rasa suka, kenapa suami dan istri bisa menjaga rasa suka satu dengan yang lainnya, adalah apabila mereka tuh fokus melihat sisi-sisi kebaikan pasangan. Jadi, hal apa yang menyebabkan kita bisa menjaga rasa suka kepada pasangan kita, berapa lama pun umur pernikahan kita, menurut konsepnya Gottman adalah apabila suami fokus melihat sisi kelebihan istrinya, istri fokus melihat sisi kelebihan suaminya, sisi-sisi positifnya, kelebihannya, keutamaannya, kebaikannya, gitu ya. Kalau itu kita balik, misalnya, kalau seorang suami fokusnya melihat kekurangan-kekurangan istrinya, seorang istri fokusnya melihat kekurangan-kekurangan suaminya, maka yang akan terjadi adalah mereka tidak pernah happy hidupnya. Karena selalu, ya Allah punya suami kok kayak begini, ya Allah punya istri kok kayak begini. Jadi kalau kita lihat hadis Nabi yang sangat mengerikan itu ya, bahwa ketika di masa Isra Mi'raj itu, ketika beliau dibawa ke langit dan ditunjukin neraka, Nabi SAW menyatakan kepada kita, aku lihat yang paling banyak di neraka itu perempuan. Dan ketika ditanya, mengapa perempuan? Karena mereka tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Coba bayangkan, dari mana rasa syukur itu bisa muncul adalah ketika sang istri itu lebih banyak melihat sisi kebaikan suaminya. Sama dengan bagaimana seorang suami yang kemudian dia puas dengan istrinya, dia merasa happy dengan istrinya. Kalau dia melihat sisi-sisi kebaikan istrinya, begitu dia mencari-cari kekurangan istrinya, maka semuanya menjadi kurang. Ya Allah, punya istri cuma satu, kayak begini. Jadi akhirnya dia merasa bahwa semuanya menjadi bermasalah. Nggak happy. Ngelihat istrinya, yang dilihat adalah kekurangan-kekurangannya. Sampai ada seorang suami yang saking dia jengkelnya kepada istri ya, saking dia tidak melihat kebaikan pada istrinya, dia mengatakan pada istrinya tuh, Umi itu tidak punya kelebihan apapun kecuali berat badan katanya. Jadi ketika seorang suami yang sudah demikian jengkelnya melihat kepada istrinya, seakan-akan nggak ada kebaikan sedikit pun pada istrinya, itu nggak ada kebaikan sedikit pun. Jadi kalau sudah seperti itu kan melecehkan Allah SWT ya. Allah sudah menyatakan, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah sudah menyatakan,
Kalau kamu menemukan sesuatu yang tidak baik pada istri kamu, bersabarlah. Karena bisa jadi kamu menjumpai sesuatu yang tidak baik pada istri kamu, sementara Allah sudah memberikan kepadanya kebaikan yang banyak. Allah sudah nyatakan, pada istri kamu banyak kebaikannya, pada suami kamu banyak kebaikannya. Masa kamu bilang tidak ada kebaikan sama sekali gitu? Itu kan melecehkan penciptanya, melecehkan Allah SWT gitu. Nah baik, jadi ini pondasinya ya Bapak-Ibu sekalian, komunikasi antara suami istri, salah satu bingkainya adalah dalam Quran Surat An-Nisa 19, dan kita mendapatkan 5 pembelajaran dari satu ayat ini tadi. Nomor 1, tidak ada karha, paksa memaksa. Nomor 2, tidak saling menyakiti, menyempitkan, menyesakkan satu dengan yang lainnya. Jadi harus melegakan komunikasinya. Nomor 3, melakukan komunikasi dengan cara yang disukai oleh pasangan kita. Wa asyiruna bil ma'ruf. Nomor 4, toleran terhadap kekurangan-kekurangan pasangan. Cara ngomong yang nggak menyenangkan, cara interaksi yang kurang pas pada pasangan, toleranlah dengan kekurangan-kekurangan pasangan. Dan nomor 5, fokuslah melihat sisi-sisi kebaikan pasangan. Apabila kita bisa melaksanakan pesan-pesan di dalam ayat ini, maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan kebaikan di dalam berkomunikasi antara suami dan istri. Ya, demikian dari saya, akan disambung oleh Bu Ida dengan komunikasi antara orang tua dengan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beserta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya juga bisa mendapatkan syafaatnya dan berdekatan dengan Rasulullah nanti di surganya, amin. Teman-teman sekalian dari Imani, terima kasih kesempatan pagi hari ini kami berdua diundang untuk silaturahim di hari Sabtu yang semoga penuh berkah insya Allah untuk kita semuanya. Dan saya akan bawakan aja kalau gitu slide dari Pak Cah ya. Sebenarnya saya juga buat slide, cuma karena punya Pak Cah belum tersampaikan. Tadi Pak Cah dengan menyampaikan yang spontanitasnya ya luar biasa tentang komunikasi suami istri, dan sekarang saya sambung dengan orang tua dan anak ya. Pak Cah sudah menyampaikan tadi bahwa diantaranya sekarang ini memang waktu kita bersama dengan anak sangat banyak ya, bersama dengan keluarga. Kalau di ini teman-teman dari Jakarta ya? Jakarta, oke, di Jakarta mungkin ada yang sudah mulai masuk kerja, ada yang masih kerja dari rumah gitu. Pula kami di Jogja juga ada yang demikian, sehingga ada satu keseimbangan baru yang ingin kita capai, yang harus kita capai karena jumlahnya waktu kebersamaan yang tentu menjadi lebih banyak, terutama orang tua anak ya. Karena kalau anak-anak masih banyak yang belajar dari rumah ya, daring gitu, dan ternyata ini membawa satu tantangan tersendiri bagi kita semuanya. Kalau kemudian dikatakan era new normal dan ternyata barangkali masih diperpanjang kita bersama dengan anak-anak sampai akhir tahun, wah luar biasa ya. Padahal sebenarnya ini adalah mengembalikan kepada sesuatu yang asasi, di mana pendidikan itu menjadi tanggung jawab orang tua. Kalau selama ini mungkin porsinya secara teknis kita banyak juga mempercayakan kepada pihak sekolah, yayasan, pesantren mungkin, ya, dan kemudian di rumah justru porsinya tidak sebanyak yang di sekolah, dan sekarang dikembalikan lagi anak-anak itu kepada kita, di mana kita diminta untuk mendampingi mereka. Dan mestinya setelah kira-kira 5 bulan ya corona sejak meledak kemudian menjadi satu yang harus kita terima bersama gitu. Artinya mestinya fase-fase stres ya, fase-fase apa ya, kegagapan kita menghadapi situasi ini sudah berlalu. Kami juga mengalami juga, sama kami juga punya anak-anak ya, di mana pada awal-awal itu tentu kita kaget, anak-anak juga kaget ya, bukan hanya sekolah yang kaget ya, seluruhnya kita kaget bagaimana kemudian banyak hal yang kita tidak bisa lakukan, yang semula bisa kita lakukan. Dan itu ternyata membawa pengaruh yang cukup besar. Tapi kunci pertamanya sudah disampaikan oleh Pak Cah tadi, ada di dalam komunikasi suami istri.
Karena kalau beres pilar utama di dalam keluarga itu antara suami istri, maka orang tua dengan anak itu menjadi lebih bisa tertangani dengan baik, terkelola dengan baik. Akan tapi jika di antara suami istri ini masih ada ganjalan, masih belum kompak, belum sinergi, maka tentu masalah-masalah ikutannya akan menjadi banyak. Nah, nanti kalau mau ditampilkan boleh slide-nya Pak Cah ya. Beliau menyampaikan beberapa hal di sini tentang bagaimana terciptanya komunikasi produktif orang tua dengan anak, ya. Kemudian yang paling utama adalah menyiapkan sikap mental orang tua. Tadi sudah disampaikan dasar-dasarnya tentang bagaimana komunikasi orang tua dengan anak. Nah, orang tua dengan sesama ayah dan ibu. Kemudian sekarang kita masuk ke orang tua dengan anak. Nah, ini saya berarti ya. Oke ya, saya Pak Cah ini, oke. Di bagian yang halaman 3 ya, ada pointers yang disampaikan Pak Cah tentang menyadari tanggung jawab sebagai orang tua, kemudian menyadari konsep diri, self-awareness, menyadari dampak kondisi diri terhadap anak, meningkatkan kemampuan self-awareness, kemudian melatih kemampuan pengendalian diri Anda, selalu meminta pertolongan kepada Allah. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Kenapa? Tadi saya lihat banyak sekali pertanyaan ya. Ini nanti kalau kebanyakan ceramahnya nanti mungkin tidak akan terampun, terrespon dengan baik pertanyaan-pertanyaannya. Tapi saya akan sampaikan ringkas-ringkas saja biar nanti kita banyak dialognya. Oke. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kita menyadari kondisi diri kita sebagai orang tua. Ya, silahkan di slide yang keempat, lalu yang kelima, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tentu saya tidak perlu mengulangi lagi kepada teman-teman sekalian, sudah hafal semuanya ini dan bahkan mungkin teman-teman sudah sering menyampaikan bahwa baik buruknya anak itu sebenarnya ada faktor di mana orang tua memiliki andil di sana. Istilahnya anak itu bercermin dari orang tua. Sudah kalian kita bayangkan bersama anak-anak kita. Kadang kita melihat di dalam senyum anak itu ada senyum kita. Di dalam cara bicara anak itu ada cara bicara kita. Di dalam kemarahan anak, ngambek-ngambeknya anak atau meledaknya seorang anak, orang tua akan menemukan unsur-unsur yang ternyata ada dalam dirinya. Bahkan sesuatu yang mungkin oleh orang tua itu disembunyikan, itu pun kadang-kadang kok wujud ke anak, gitu kan ya. Ada yang mengatakan dulu saya waktu masih kecil kalau nangis seperti itu, padahal saya nggak pernah cerita ke anak saya dan saya sudah tidak pernah melakukannya lagi, kok ya bodoh gitu ya, kok ya keluar ya seperti itu misalnya. Jadi ada faktor-faktor di mana orang tua itu tentu akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada anaknya. Nah, ini kesadaran sebagai orang tua yang harus kita jaga, di mana ada 2 pasang mata atau mungkin bukan hanya 2. Kalau anak kita 6 ya berarti ada 6 pasang mata yang selalu melihat kita 24 jam. Bahkan pada saat komunikasi verbal itu terputus, orang tua nggak bicara sama anak, itu pun ternyata dilihat oleh anak apapun yang dilakukan oleh orang tua. Nah, di sanalah maka kesadaran kita bahwa kita sebagai orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang kita didikkan, apa yang kita bekalkan, apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita, ini apakah kita sanggup untuk menjaga fitrah mereka. Maka sebenarnya kalau tadi Pak Cah bicara interaksi antara suami istri, bagaimana ayah ibu berkomunikasi, itulah yang kemudian menjadi pelajaran pertama bagi anak-anak untuk belajar bersosialisasi. Maka seringkali saya kalau kemudian ada orang tua yang bertanya, Bu, anak saya kok suka bentak-bentak gini, banyak sekali yang curhat seperti itu. Saya balikkan untuk bertanya, bagaimana, apakah ibu pernah membentak anak? Apakah ibu bla 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 dan sebagainya gitu ya. Nanti masuk ke yang kedua di slide ini, coba dicek lagi. Ternyata banyak yang menyangkal, banyak yang mereka mengatakan, loh saya tuh nggak pernah ngajari yang nggak baik-baik loh Bu gitu. Saya tuh kalau ngomong baik-baik sama anak gitu. Silakan di halaman ke-8, halaman ke-9 karena kita lompat-lompat tepat ya.
ternyata banyak orang tua yang tidak menyadari tentang diri mereka. Mereka mengira bahwa mereka itu sudah berbuat baik kepada anak, pada kenyataannya tidak. Pada kenyataannya banyak orang tua yang tidak ditangkap oleh anaknya sebagai berbuat baik. Tentu kalau kita orang tua niatannya baik semuanya ya, nggak ada yang mengatakan ngajari yang jelek-jelek kepada anak. Contoh sederhana saja misalnya, ini sering saya ceritakan ceritanya ini. Suatu ketika saya mengisi di sebuah TK. Kemudian ada seorang tua itu yang bertanya begini, Bu, begini ini saya ceritakan teladanan. Kemudian dia bertanya begini, suatu ketika saya terkejut mendapati bahwa anak saya perempuan ditanya oleh ayahnya. Jadi si ayah ini orang yang part time lah gitu ya. Suaminya pulang kalau hanya weekend. Lalu di hari-hari kerja suaminya tidak bersama dengan ibu ini. Ibu ini bekerja dan juga punya anak itu. Kemudian setiap hari dialah yang mengantarkan anak itu sekolah. Nah, gitu ya. Kemudian ketika si anak itu bertemu dengan ayahnya, karena ketemunya kan cuma sebulan beberapa kali gitu ayahnya pulang. Ayahnya bertanya, "Dek, kamu cita-citanya mau jadi apa?" gitu. Anak perempuan ini ya usia 5 tahun, lalu si anak mengatakan, "Ya, aku mau jadi pembalap," gitu. Bapaknya kaget, "Loh," gitu ya. Putri Solihahnya mau jadi pembalap. Terus, "Kenapa kamu mau jadi pembalap?" gitu. Si anak bilang, "Pagi-pagi tuh, Pak, setiap pagi itu kalau aku diantar sekolah mama tuh selalu ngebut," katanya gitu. Ternyata ngebut itu asik loh, Pak, gitu. Jadi ternyata setiap pagi si anak ini diajak ibunya berpacu ngebut itu dan dia menikmati itu dan ternyata oh jadi pembalap itu seru gitu. Ibunya kaget, wah buka rahasia nih gitu ya. Nggak ada orang tua yang pernah mengatakan pada anaknya, "Dek, kalau naik motor ngebut aja." Nggak ada yang demikian, tapi yang terjadi bisa jadi ada anak yang menangkap bahwa oh ternyata kalau naik kendaraan itu harus ngebut. Kenapa? Karena mereka melihat pada orang tuanya. Nah, ini yang di dalam hal ini kalau Pak Cah menyampaikan tentang bagaimana terjadi seharusnya orang tua itu self awareness-nya ada gitu ya. Karena menurut penelitian ditemukan 95% orang itu merasa dirinya memiliki self awareness, pada kenyataannya hanya 15% yang mereka benar-benar sadar diri. Mereka tidak menyadari apa yang ada pada diri mereka dan sebenarnya cermin yang paling jujur, cermin yang paling jernih itu adalah anak-anak kita gitu. Coba kita lihat di slide selanjutnya. Ya. Nah, mengapa demikian? Karena ternyata banyak orang itu memiliki blind spot ya, tidak bisa melihat ke dirinya sendiri ya. Maka dia butuh tadi itu, butuh cermin yang jujur tadi. Maka kalau kita mau tahu sebenarnya kita ini baik apa tidak, sabar apa tidak, apa ya, kalau ngomong itu enak apa tidak, itu bertanya kepada orang terdekat kita. Ini kalau PR-nya silakan Bapak Ibu ya survei ke anak-anaknya. Nah, apa ya, silakan bahasa kalian kepada anak-anak kalian sendiri. Ibu itu orangnya nyebelin nggak sih misalnya gitu, kalau ngomong ngedongin nggak sih, enak nggak sih misalnya gitu, apalagi dan sebagainya. Nah karena anak-anak paling jujur, saya sering berkaca kepada anak saya, justru anak saya yang paling bungsu ketika kemudian dia melihat saya tersenyum dan dia mengatakan, "Aku nggak mau senyumnya ibu kayak gitu, senyumnya Umi kayak gitu." Lalu dia tunjukkan senyum yang dia inginkan, ada foto saya yang lagi senyum sangat cerah gitu dan dia mengatakan, "Aku mau senyumnya kayak gini." Oh ternyata gitu ya. Kayaknya di rumah kita harus dipasang lebih banyak cermin agar senyum kita terlihat tulus gitu oleh anak kita, karena kadang-kadang senyumnya terpaksa lah menutupi hati yang sedang jengkel misalnya gitu kan. Nah ini contoh-contoh ya, bagaimana kemudian ternyata kita tidak bisa melihat bocor-bocornya cara komunikasi kita yang mungkin kurang positif dilihat oleh anak kita dan kita tidak merasakan itu. Atau kemudian ada perasaan feel good effect ini. Merasa diri kita bahagia, melihat sisi positif dan cenderung fokus pada sisi positifnya. Kita tidak melihat bahwa ternyata ada sisi yang negatif. Tadi kaitannya dengan orang tua yang bertanya tentang bagaimana kenapa anaknya suka mentak-mentak dia. Dia tidak merasa membentak anaknya. Padahal kalau dikonfrontir ke anaknya, maka yang ditangkap anak itu justru adalah bentakan-bentakan yang pernah dia terima walaupun itu tidak terlalu sering tetapi ternyata ada gitu. Ini pernah ada seorang ibu-ibu yang sedang ngisi pengajian, dia bawa anaknya, anak perempuan usianya kira-kira 4 tahun pada waktu itu anaknya dibawa. Terus di ceramah itu, ibu itu ngomong begini,
Jadi ibu-ibu sekalian, kita ini harus sabar. Terus anaknya bilang, bohong kata dia. Itu kan. Kemudian kita tuh harus baik sama anak bohong gitu. Terus ibunya kan, hah, wajahnya gitu ya. Kenapa anaknya sendiri yang di sebelahnya bilang, ibu bohong gitu kan. Terus saya tanya, ini loh anakku nih mempermalukan aku karena mengatakan begitu. Terus saya tanya, kenapa dek kamu ngomong kayak gitu? Ibu itu hanya pura-pura baik di depan teman-temannya. Kalau nggak ada teman-temannya, ibu galak sama aku. Itu ustazah loh yang dibilang seperti itu ya. Jadi ternyata kata ibunya, ya aku ki ora nesu-nesu terus, tapi ya sok-sok nesu katanya. Aku tuh kadang-kadang juga, aku tuh nggak marah-marah terus, cuma kadang-kadang marah. Tetapi ternyata yang itulah yang ditangkap oleh anak gitu, yang kemudian dikatakan ibunya ternyata tidak sabar dalam tangkapan anak dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang kita tidak melihat dalam diri kita dan ternyata terjadi. Nah, diantaranya adalah hal yang ketiga ini, di mana ada kultus individu dari seseorang gitu. Lanjut lagi ya, silakan di ini kan kliknya. Ya. Nah, maka penting orang tua untuk menyadari apa emosi yang sedang banjiri dirinya. Ini di situ juga kalau tadi kaitannya dengan komunikasi suami istri itu sinerginya penting di sana ya. Kalau misalnya ibu itu sedang dibanjiri emosi negatif, itu butuh sekali pertolongan dari ayah gitu. Nah ini saya punya teman almarhum, saya ingat sekali Dokter Gigi Wiwi Absari yang beliau bercerita ke saya, katanya cara beliau mengendalikan diri ketika beliau sedang marah dan sebagainya, sudah ada kesepakatan sama suaminya, dia akan mengatakan, Abi tolong dihandle gitu. Nah dia berwudu, dia baca maksurat atau dia baca Quran sebentar, aku mau tenangkan diriku. Karena sudah ada kesepakatan seperti itu, suaminya akan menjadi suami siaga. Ya karena ya ibu-ibu dalam situasi kelelahan, kemudian dan sebagainya itu tentu rawan stres, apalagi kalau ibu itu ada siklusnya, emosinya menjadi lebih tinggi katanya kalau datang PMS itu ya seperti itu, maka suaminya kemudian oh iya itu, bukan kemudian malah justru suaminya mengatakan, jadi Bu jangan galak-galak dong gitu, anaknya dibentak-bentak terus, bukan begitu harusnya seorang suami, tetapi diambil alih, Ibu silakan sebentar ya, untuk kemudian cooling down, mengambil waktu, menenangkan diri, itu adalah contoh bagaimana kerjasama di antara suami istri karena menyadari, mengerti gitu bahwa kemudian pada dirinya itu ada hal yang tidak baik. Nah kalau belum ada kekompakan begitu bisa jadi si istri justru, ayah sebentar toh, aku tuh mau marahi dia kan gitu kan ya. Aku tuh mau ngajari dia, mau marah-marah sama dia, kenapa ayah ambil alih ya? Ini karena tidak sadar bahwa dirinya sedang butuhkan pertolongan, dirinya sedang dibanjiri emosi, kemarahan misalnya, dan suami yang harusnya kemudian membantu. Dan sebaliknya, kadang juga ayah yang terjadi begitu dan istri harus kemudian sadar dan cepat membantu yang begitu. Nah, yang selanjutnya adalah orang tua harus menyadari dampak kondisi dirinya terhadap anak ya. Kita harus mengerti bahwa di dalam sebuah rumah itu segala sesuatunya akan berpengaruh satu sama lain. Ini salah satu prinsipnya The Friend ya, Bia. Everything that happen to you happen to me. Di dalam rumah itu misalnya anak paling kecil rewel saja gitu ya. Wah, itu sudah deh gitu ya. Semuanya terkena dampaknya ini. Ini kalau di dalam contoh sebuah keluarga zaman sekarang ini katanya anaknya daring, mengerjakan tugas-tugas. Bingung dengan tugas-tugasnya, marah-marah lah itu bapaknya, ibunya, oh semuanya ikut menjadi emosi misalnya. Ya ini karena terjadi bahwa disadari orang tua bahwa apapun yang terjadi dalam sebuah rumah itu akan saling berpengaruh satu sama lain, apalagi jika terjadi kepada pasangan suami istri sebagai sebuah pilar utama di dalam keluarganya gitu. Maka penting di sini untuk kemudian bisa menyadari diri, membongkar apa yang kemudian ada dalam dirinya ya. Orang tua akan berkaca tadi ya. Kalau kemudian banyak pada diri anaknya itu adalah kemarahan-kemarahan yang siap meledak. Kalau dalam bahasa orang sekarang ini katanya ada ransel emosinya penuh gitu. Ditumpuk-tumpuk. Sehingga saking penuhnya itu membebani beban di pundaknya sampai berat sekali. Yang kalau kesenggol saja menjerat gitu ya. Keluar yang negatif itu. Terpicu dengan masalah kecil saja dia akan meledak dan sebagainya, ini karena ransel emosinya penuh, yang kemudian harus dikurangi ya. Pada anak-anak yang masih mau dipeluk, dia perlu dipeluk. Kalau pada ibu, ibunya perlu dipeluk bapaknya ya. Kalau pada bapaknya, bapaknya perlu dipeluk ibunya. Ini dalam rangka untuk kemudian meluraikan, mengurangi, ya menguras ransel emosi itu. Agar kemudian
lebih rileks, lebih slow gitu di dalam menghadapi kehidupan, karena pada saat kemudian orang tua itu bisa lebih slow itu, maka dia akan bisa memiliki banyak kreativitas untuk memilih kata-kata, berkomunikasi dengan anak, dengan pasangan dan sebagainya. Nah, di slide selanjutnya Pak Cah banyak bicara tentang kata-kata positif ya, sahabat sekalian, tentang bagaimana kekuatan kata-kata yang ini diterangkan dalam banyak slide, tapi saya ringkaskan saja. Di antaranya adalah saya sambung dengan slide saya, bahwa ada satu rahasia komunikasi yang efektif dan produktif yang menjadi rahasia dari Allah SWT, yang menjadi rahasia yang diberikan resepnya oleh Allah SWT. Di mana di slide pertamanya dulu ya, silakan. Oke, ya, bahwa yang kemudian bisa menyatukan hati itu adalah Allah. Ya, harus diingat begitu. Karena ada orang tua itu menggelontori anaknya dengan harta, dengan fasilitas, tapi ternyata anaknya tidak bisa luluh dengan dirinya. Kadang-kadang orang tua itu sudah memanjakan anak sedemikian rupa, akan tapi kok kenapa gagal begitu? Karena sebenarnya yang menggenggam hati itu adalah Allah. Jadi bukan hanya gitu ya sesama muslim, tapi ada anak kita gitu. Dan yang perlu kita ingat selanjutnya adalah prinsip bahwa yang kemudian hati itu bisa bersatu, mereka berpegang teguh kepada syariat Allah ya, kepada di sini wa'tasimu bihablillah jami'ah wala tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbatum bi nikmatihi ikhwana. Yang dan seterusnya, yang kita harus tahu bahwa dengan berpegang kepada tali agama Allah itu artinya setiap keluarga kalau ingin kemudian mendapatkan satu kesatuan hati, itu landasannya adalah cinta karena Allah, landasannya adalah berpegang pada syariat Allah. Itu yang sangat utama. Dan kemudian silakan di slide selanjutnya. Ya. Nah, ada jalan pintas kalau saya katakan ya, jalan pintas untuk menundukkan orang-orang yang di sekitar kita. Karena begini, kita itu berinteraksi dengan banyak orang. Kalau kemudian kita harus satu persatu mengambil hati orang itu dengan mentelateni istilahnya satu persatu, tidak akan sanggup. Waktu kita tidak cukup ya. Apalagi kalau orang tua itu anaknya misalnya berbilangnya banyak ya, ada 6, 7, 8, 9, 10. Enggak tahu kalau teman-teman sekarang sudah apa masih punya anak sampai banyak-banyak begitu gitu. Jadi generasi kami itu di antara minimal 6 ke atas anaknya. Dan semuanya minta perhatian. Maka jalan pintasnya itu sebenarnya adalah dengan kita meraih cinta Allah. Pada saat orang tua itu dekat hubungannya dengan Allah, takarubnya dengan Allah dekat, insya Allah maka dimudahkan untuk mendapatkan cinta dari penduduk langit dan penduduk bumi. Dalam hal ini menaklukkan hati seluruh anggota keluarga agar mereka saling mencintai, agar mereka condong hatinya kepada orang tua, itu rahasianya ada di situ. Maka dia akan mudah untuk kemudian ditunjukkan. Memilih kata-kata saja misalnya. Saat berkomunikasi dengan anak, menemukan diskusi yang agak keras, konflik dan sebagainya, lalu Allah yang akan memberikan petunjuk pada dia, ini loh jalannya, ini loh kata-kata yang terbaik gitu ya. Dan bahkan rahmat Allah yang akan melingkupi dan menenangkan, membuat kasih sayang di antara keluarga itu, ini penting gitu. Maka kalau saya di dalam sesi konseling, karena kami ini konselor sosial ya, itu kalau ada orang tua yang berkonflik dengan anak, yang pertama saya tanyakan adalah bagaimana orang tua hubungannya dengan Allah gitu. Ibu, bapak, sholatnya tegak apa tidak? Ternyata itu berkorelasi ya, berkorelasi kepada kuatnya hubungan dengan Allah karena ibadah-ibadah mereka lakukan dengan penghayatan dan dengan kesungguhan gitu di sana. Ibu bapak silahkan untuk mencoba ikhtiar-ikhtiar langitnya di dalam membujuk anak. Bukan hanya misalnya anak begini, anak begini. Bukan hanya begitu, tapi coba juga ikhtiar-ikhtiar langit ini yang pertama dan sangat utama. Yaitu istighfar, taubat kepada Allah. Jauh dari semua hal-hal yang dilarang agama. Enggak Bu, kami itu juga sholat kok. Nah itu penyangkalan ya. Maksudnya begini, tidak melihat bahwa ternyata bukan hanya itu, tapi ada hal yang lain lagi. Bapak Ibu apakah masih terlibat riba? Saya sering bertanya begitu. Oh iya, kami masih punya cicilan mobil, cicilan rumah dan sebagainya itu ya. Ya udah kalau
mau ya berhenti dari dosa riba, karena itu juga akan berpengaruh. Jadi menganggap bahwa itu nggak ada hubungannya kepada setiap tindakan orang tua itu akan berpengaruh, bahwa setiap maksiat sekecil apapun itu akan berpengaruh gitu. Bahkan orang tua yang maaf, kalau sekarang keluarga-keluarga milenial itu mereka punya problem-problem, maaf ya kalau saya sebut ayah milenial. Ayah milenial ini kadang-kadang dibawa sama istrinya. Bu, ini suami saya kecanduan gadget, kecanduan pornografi, kecanduan game, ya seperti itu. Dan dia tidak berpikir bahwa ketika senang menonton konten porno itu berpengaruh kepada anaknya. Dia mengira, oh, saya kan sembunyi-sembunyi nontonnya, nggak ketahuan anak saya. Padahal setiap maksiat akan berpengaruh gitu kepada anaknya misalnya. Jadi ini hal yang kemudian harus diingat adalah bagaimana kemudian orang tua bertobat kepada Allah, mendekat kepada Allah, mohon petunjuk, mohon rahmat Allah, karena kita tahu bahwa di dalam Islam ini ada banyak ragam perkataan yang dicontohkan dalam Al-Quran ya. Silakan dilihat lagi ya. Dilanjutkan slide-nya ya. Allah memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan verbal, di mana Allah mengajarkan kepada kita di dalam surat Ar-Rahman ayat 4 ya, mengajarkan kita untuk pandai berbicara. Dan kemudian di sini bagaimana kemudian orang tua ini memiliki kata-kata yang baik. Kalau kaulan karimah ini dicontohkan, silakan slide-nya dilanjutkan ya. Dicontohkan adalah bagaimana kemudian perintah agar kita berbicara dengan orang tua dengan kaulan karimah. Jangan berkata wala taqulahuma ufin, kemudian waqulahuma kaulan karimah. Nah, saya sering bertanya begini, orang tua kita misalnya seusia kita, orang tua yang memperlakukan orang tuanya dengan tidak baik, itu sebenarnya dia sedang mengajarkan ketidakbaikan kepada anaknya. Nah, kalau di kampung atau di orang umum itu sering kita ini dicurhati oleh mbah-mbah, nenek-nenek, orang tua ya yang merasa tidak dirawat dengan baik oleh anaknya, yang merasa sok dibentak-bentak anaknya dan seterusnya. Saya kalau memberi nasihat kepada suami istri yang berkonflik dengan mertuanya, misalnya dengan orang tuanya, saya sering bertanya begini, seperti apa engkau ingin diperlakukan oleh anakmu? Maka seperti itulah yang kau contohkan, perlakuanmu kepada orang tuamu. Seperti itu ya. Jadi bagaimana memperlakukan orang tua kita, ayah ibu kita, mertua kita, ibu mertua, bapak mertua kita, dan ke atasnya gitu. Maka itu sebenarnya sedang kita ajarkan kepada anak kita. Maka kalau perintahnya di sini adalah qaulun karimah kepada orang tua kita ke atas, sebenarnya saat itu kita sedang berikan pendidikan kepada anak kita. Contoh bagaimana memperlakukan orang tua. Maka di antara bentuk kalau kemudian saran kita kepada suami istri yang anaknya sedang bermasalah itu selain bertaubat kepada Allah juga datang kepada orang tuanya, minta maaf kepada bapak ibunya, pada mertuanya, minta doa agar dimudahkan mendidik anak. Kalau sebenarnya mereka itu bermasalah dengan orang tuanya ke atas ya, maka wajar kalau dia kepada anaknya itu bermasalah karena dia sendiri tidak plong hatinya dengan orang tuanya. Nah, ini landasan-landasan yang sangat esensial menurut saya bagaimana kemudian berkomunikasi kepada anak, mendidik anak itu, karena apa yang kita contohkan akan lebih berpengaruh, lebih besar tentu ya, teman-teman juga tahu itu semuanya daripada apa yang kita katakan. Ya kalau kita mengatakan, kamu sama orang tua harus nurut, maka kita berkaca kepada diri kita, apakah kita nurut sama orang tua kita, gitu. Kamu kalau sama orang tua itu yang sopan, apakah kita sopan kepada orang tua kita, dan seterusnya, seperti itu. Saya cuma contohkan satu ini saja karena waktu kita biar lebih banyak kepada dialognya. Nanti silakan dibaca slide-nya dari kami berdua sudah dihadiahkan untuk para peserta semuanya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya pesankan bahwa sebagai orang tua kita harus mengerti bahwa kita ini lemah. Oleh karenanya, mari kita bersandar kepada Allah yang Maha Kuat di dalam mendidik anak. Bahwa kita ini bodoh. Kita tidak tahu tentang masa depan kita. Kita tidak tahu tentang anak kita sepenuhnya. Maka kita mohon petunjuk pada Allah pengetahuan itu. Bahwa kita sebagai orang tua itu fana. Mungkin bisa jadi kita akan dipanggil wafat oleh Allah lebih dahulu daripada anak kita. Maka kita kenalkan anak kita kepada yang maha kekal. Yang tidak akan pernah mati ya. Dan akan terus hidup. Pengetahuan anak kita kepada Zat yang maha kekal, yang maha mengetahui dan seterusnya itu.
insya Allah akan menjadikan mereka menjadi anak baik sekalipun bersama dengan kita atau tidak bersama dengan kita. Sekalipun mereka setelah kita tinggalkan di dalam kehidupan dunia ini, ya maupun ketika kita masih ada. Kenapa? Karena mereka mendasarkan setiap akhlak mereka, interaksi mereka dengan kita maupun dengan lingkungan mereka, karena penghambaan mereka kepada Allah SWT. Semoga kita dimudahkan, semoga kita diberi petunjuk dan dirahmati Allah. Dari kami cukup sekian, nanti kita lanjutkan dengan dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesibukan kerja, lalu tidak romantisnya suami gitu. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu untuk memahami sebetulnya romantis itu apa. Belum tentu suaminya tidak romantis. Tetapi karena ekspektasi atas romantismenya istri itu tidak sama dengan apa yang diberikan romantismenya itu oleh suami. Saya hampir tidak percaya kalau ada orang itu tidak punya sisi romantisme. Tetapi yang membedakan adalah suami itu merasa dirinya sudah melakukan yang terbaik untuk istrinya, tetapi itu tidak dianggap oleh istrinya sebagai hal yang romantis oleh suaminya. Kenapa demikian terjadi? Karena suami tidak tahu apa harapan istrinya dalam hal romantismenya itu. Ya, jadi kalau saya misalnya tadi menggunakan cara pendekatan bahasa cinta, gampangnya gini, suaminya nggak ngerti bahasa cinta istrinya apa gitu. Karena suaminya nggak tahu bahasa cintanya apa, maka dia mengekspresikan cinta, menggelontorkan cinta itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia mengerti gitu. Misalnya ya contoh kami di ruang konseling menjumpai seorang sepasang suami istri, konflik yang berkepanjangan di antara mereka. Sang suami itu merasa sudah memberikan semuanya, ya. Dia bilang sama saya, si suami itu, Pak Cah, rumah kami itu banyak, Pak Cah, di banyak kota. Jadi bukan hanya satu rumah kami, di kota-kota besar itu kami punya banyak rumah. Yang saya berikan rutin tiap bulan kepada istri saya itu, kalau secara nominal angka uangnya itu di atas 100 juta, Pak Cah. Itu untuk uang belanja bulanan istri saya. Kemudian mobil itu banyak banget, Pak Cah. Jadi mobil di rumah kami itu lebih dari 10, dan itu bukan mobil murah. Jadi itu mobil-mobil mewah semuanya gitu. Yang saya heran kata sang suami itu, tega-teganya istri saya itu selingkuh, padahal semua sudah saya berikan dan saya tidak pernah selingkuh. Saya bekerja, ngerti saya hanya bekerja saja, ini seperti yang tadi diceritakan oleh pertanyaan tadi ya, bahwa ada suami yang sangat sibuk bekerja, dia hanya mengerti pekerjaan, dan kemudian semua penghasilan itu diberikan kepada istrinya. Jadi dia merasa sudah sangat istimewa. Kalau dia bilang sama saya, Pak Cah, mungkin tidak banyak suami-suami yang dia memberikan kepada istri itu di atas 100 juta sebulannya. Dan bukan hanya rumah satu, kami punya banyak rumah di banyak kota. Dan bukan hanya satu mobil, tapi kami punya banyak mobil, dan itu mobil-mobil berkelas semuanya. Yang saya heran mengapa istri saya masih tega selingkuh dengan semua yang saya berikan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika saya menggali dari segi istrinya, apa yang terjadi pada Anda, kata istrinya, suami saya itu tidak ada kepedulian kepada saya. Jadi tipe orangnya sangat cuek, tipe orangnya itu tidak pernah bertanya kepada saya sakit dia nggak pernah bertanya kepada saya memiliki sekian banyak kesibukan dia nggak pernah bertanya kepada saya merasa tidak pernah disapa, saya merasa itu hanya diperlakukan sebagai seakan-akan saya itu orang yang hanya butuh materi, sehingga semuanya diberikan kepada saya gitu. Nah, apa yang terjadi sebetulnya? Bagi saya mustahil kalau kita mengatakan bahwa suaminya itu nggak romantis. Suaminya itu dia mengekspresikan romantismenya itu dengan pemberian-pemberian tadi itu. Jadi dia membuatkan rumah mewah begitu dia tahu istrinya itu suka kota apa ya, satu kota. Pernah suatu ketika berkunjung ke kota itu, istrinya wah Masya Allah enak ya tinggal di sini. Dibelikan rumah oleh suaminya di kota itu. Nanti kunjungan lagi ke kota mana gitu ya, istrinya bilang oh Masya Allah di sini enak banget kalau andai saja kita punya rumah di sini, dibelikan suaminya. Jadi mustahil kalau kita mengatakan suaminya nggak romantis, itu adalah romantismenya suami yang dia tahu caranya begitu. Taunya adalah kalau dia pengen romantis itu, maka dia berikan sesuatu sesuai dengan keinginan istrinya. Itu romantismenya ala suami.
Jadi seringkali yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, di antara kita ini, bukan suami nggak romantis, tetapi istrinya tidak mampu menangkap romantismenya sang suami itu. Jadi suami romantis dengan caranya, dan istri mengendaki romantisnya tidak kayak begitu. Nah, apa yang menjadi selisih itu? Kalau penjelasan yang paling gampang ya bahasa cinta itu penjelasan yang paling gampang. Ketika saya menelisik kepada istri yang tadi saya ceritakan, bahasa cinta istrinya itu kata-kata. Jadi dia adalah tipe perempuan yang bahasa cintanya kata-kata. Lalu suaminya selalu memberi hadiah. Jadi pemberian rumahnya banyak di banyak kota, mobil yang lebih dari 10 jumlahnya, dan tidak ada satupun yang Avanza gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu sesuatu yang kalau kita lihat di dalam bagaimana cara suaminya mengekspresikan cinta kepada istrinya itu sudah luar biasa dengan Masya Allah gitu ya. Kalau di kalangan banyak sekali teman-teman kita aktivis dakwah, boro-boro 100 juta gitu ya, dia belum pernah ngelihat uang 100 juta itu gitu loh. Jadi kalau kita lihat, ini bulanan diberikan kepada istrinya itu di atas 100 juta. Jadi yang membuat suaminya heran, kok ya masih kurang gitu. Jadi perspektif suaminya itu masih semuanya serba materi, kok ya masih kurang saya berikan kayak begitu. Jadi kalau kita lihat kemudian, sang istri ini kemudian mendapatkan satu kondisi di mana dia tidak pernah mendapatkan sentuhan ya, tidak pernah mendapatkan sentuhan dari suaminya dari segi bahasa cintanya. Tangki cintanya kosong, Bapak Ibu sekalian, ini tangki ya, tangki. Ini tangki cinta ya. Tangki cintanya ini itu harus diisi ya, diisi dengan bahan bakar yang sesuai ya. Jadi kalau tangkinya itu diisi dengan bahan bakar yang sesuai, maka dia akan penuh tangki cintanya itu. Kalau tipenya istrinya tadi adalah kata-kata, bahasa cintanya adalah word of affirmation, kata-kata afirmasi, maka harusnya sang suami memenuhi tangki ini dengan kata-kata afirmasi. Kalau bahasa cinta istrinya adalah quality time, maka mestinya suaminya mengisi tangki cinta ini dengan sering-sering memberikan waktu yang berkualitas kepada istrinya. Kalau tangki cinta istrinya adalah bertipe hadiah, maka betul dia belikan rumah di mana, belikan mobil apa, ada mobil baru lagi, beli lagi gitu ya. Mobil sudah 5 tahun dijual, diberikan mobil yang baru lagi dan seterusnya. Itu kalau bahasa cinta dia hadiah. Kalau bahasa cinta istrinya adalah pelayanan, maka tangki cinta ini harus diisi dengan sering-sering memberikan pelayanan kepada istrinya. Dan kalau bahasa cinta istrinya adalah physical touch, sentuhan fisik, maka dia harus mengisi tangki cinta itu dengan sering-sering memberikan sentuhan fisik kepada istrinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena suami tidak tahu tipe bahasa cinta istrinya, maka romantisme yang diberikan oleh suami ini tidak pas. Dia romantis dengan jalan memberikan hadiah. Sementara tuntutan istrinya romantis itu dengan kata-kata. Jadi ketika saya konfirmasi kepada suaminya, saya nggak bisa Pak Cah. Masa saya harus disuruh ngerayu-ngerayu kayak begitu katanya. Apakah pemberian saya itu tidak cukup sebagai pengganti dari rayan-rayan itu? Jadi kenapa akhirnya istrinya selingkuh? Karena ada teman kerjanya yang pandai merayu. Jadi teman kerjanya itu mungkin juga awalnya tidak punya maksud untuk merayu ya, bisa jadi ya. Tapi karena dia sering mengeluarkan kata-kata afirmasi kepada si perempuan ini, akhirnya itu yang memenuhi tangki cintanya. Jadi tangki cinta yang kosong, tidak dikasih isi oleh suaminya itu akhirnya terisi oleh orang lain yang mengisinya, yang bisa jadi awalnya itu tidak sengaja. Dia sering memuji, dia sering mengekspresikan kekaguman, misalnya karena teman kerjanya, oh, Masya Allah, kamu rajin banget ya, Masya Allah, kamu luar biasa kerjanya. Itu bisa jadi bagi laki-laki ini awalnya dia tidak punya maksud sesuatu, itu benar-benar sebagai bahasa komunikasi. Tapi karena sang istri itu nggak pernah dipuji, tidak pernah dirayu, tidak pernah diapresiasi dengan kata-kata, sementara teman kerjanya itu mengeluarkan semuanya dengan kata-kata, maka tidak sadar bahwa itu telah memenuhi tangki cintanya. Jadi suami yang tidak romantis itu ya menurut saya sebetulnya situasinya tidak seperti itu. Mungkin ada 1-2 suami yang benar-benar tidak romantis gitu ya, mungkin ada. Tetapi saya merasa yang paling sering terjadi adalah romantisme yang diekspresikan oleh suami itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh istrinya. Istrinya menghendaki ekspektasi romantisme dengan cara tertentu, sementara suaminya romantis dengan cara yang lain gitu. Jadi sebetulnya mereka berdua romantis, cuma tidak nyambung karena tidak tahu apa romantisme itu. Kami ketemu juga dengan seorang klien ya, sepasang suami istri yang kata istrinya, suami saya itu nggak romantis sama sekali, dia itu gila kerja, sangat senang dengan pekerjaannya. Jadi saya sampai merasa kayaknya suami saya itu sudah nggak cinta lagi sama saya.
Begitu kita tanya sama suaminya, betulkah kamu sudah tidak cinta sama istri kamu? Kata dia, bagaimana dikatakan saya tidak mencintainya? Saya bekerja siang malam, lembur-lembur, semua gaji, semua penghasilan saya berikan kepada istri saya. Apa itu bukan cinta? Apa kita harus ngomong-ngomong I love you kayak anak muda gombal, kata dia gitu ya. Jadi kalau kita lihat, istrinya itu menunggu-nunggu kapan dia memuji aku, kapan dia mengatakan I love you, kapan dia mengatakan kata-kata mesra. Tipe istrinya adalah tipe kata-kata. Sementara sang suami memberikan pelayanan kepada istrinya. Aku lakukan ini, aku lakukan itu demi keluargaku. Semuanya dia merasa bahwa dengan cara kerja keras, dengan memberikan pelayanan kepada istrinya itu sudah menjadi bahasa cinta yang tepat bagi istrinya. Ternyata tidak, karena tangki cinta istrinya tetap kosong. Dalam konteks yang saya cerita ini, istrinya tidak selingkuh, tapi dia merasa kering, tidak ada kegairahan dalam cintanya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, kesibukan dakwah, kesibukan kerja. Jawabannya satu aja, lihat kepada Nabi SAW. Nabi itu ya, di Mekah, itu beliau menghadapi tekanan yang luar biasa. Kita tahu sejarah fase Makkiyah, itu penuh dengan tekanan yang luar biasa. Kemudian di Madinah, kendati pun tekanan-tekanan itu beliau sudah tidak seperti di Mekah, karena di Madinah beliau sudah memiliki kekuatan, tetapi yang terjadi di Madinah adalah penuh dengan perjuangan. Jadi peperangan, ada Syariah, ada Ghazwah, ada berbagai macam perang-perang yang sangat besar di situ ya. Jadi bisa dikatakan hampir tiap bulan itu ada peperangan-peperangan yang kadang-kadang kalau para sahabat menjalankan peperangan itu bisa lama waktunya gitu ya. Jadi kalau kita lihat kemudian sepanjang di Madinah itu Nabi SAW sibuk dengan berbagai macam agenda pengembangan dakwah, agenda-agenda manuver-manuver dakwah, agenda-agenda untuk bahkan sampai levelnya peperangan-peperangan. Tapi lihat, seluruh cerita-cerita yang dikembangkan oleh istrinya Nabi SAW, baik oleh Aisyah, Ummu Salamah, atau yang lainnya, semuanya adalah cerita tentang romantisnya Nabi SAW kepada mereka. Jadi kalau dikatakan, oh karena aku sibuk dakwah jadi nggak romantis, lah kita nuduh Nabi SAW nggak dakwah kalau gitu. Berarti nggak sibuk Nabi itu gitu ya. Karena saya sibuk bekerja, maka saya nggak bisa romantis. Loh kalau begitu menuduh Nabi itu orang pengangguran, nggak pernah ngapa-ngapain. Nabi kan sibuk banget. Nabi itu dakwahnya luar biasa, beliau melayani umat gitu ya. Sampai levelnya itu kalau kita lihat dalam kondisi tekanan, perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, perang Ahzab, berbagai macam peperangan itu kan bisa dikatakan bulan ini perang apa, bulan besok apa gitu ya. Belum lagi yang perang-perang kecil dalam artian yang tidak sampai terkenal kayak Badar, Uhud, Ahzab gitu-gitu ya. Ada banyak yang disebut oleh Munir Muhammad Ghutban dalam kitab Sirah Nabawiyahnya itu ada Syariah dan ada Ghazwah. Yang itu berarti kalau kita lihat day to day-nya Nabi SAW dengan para sahabat itu ya, itu penuh dengan dinamika. Jadi kesibukan yang luar biasa, dakwahnya luar biasa, aktivitasnya luar biasa. Tapi romantisnya juga luar biasa. Jadi kalau kita lihat kan itu nggak bisa menjadi alasan kan. Ada seorang umat bilang pada saya begini, Pak Cah, mungkin karena suami saya itu kepanduan, jadi nggak bisa romantis. Oh ngawur, itu saya bilang gitu. Jadi Nabi itu mbahnya kepanduan, panglimanya kepanduan. Masa nuduh gara-gara kepanduan nggak bisa romantis? Jadi kan kalau kita lihat kemudian, ini menjadi sesuatu yang sifatnya sangat harus dilihat dari dua konteks ya, antara suami dan istrinya itu. Jadi misalnya, apa yang dimaui dengan romantisme oleh istri itu dan apa yang diberikan oleh suaminya. Romantisme seperti apa yang diberikan oleh suaminya. Sebetulnya kalau teknis, yang paling gampang adalah menggunakan kerangkanya bahasa cinta. Itu yang paling gampang ya. Salah satu kerangka yang paling mudah untuk memahami. Asalkan suaminya ngerti bahasa cinta istri dan istri ngerti bahasa cinta suaminya, romantismenya mesti akan nyambung. Jadi bagi perempuan yang tipenya bukan kata-kata, dia tidak butuh rayuan. Bagi perempuan yang bahasa cintanya bukan pelayanan, dia tidak butuh bantuan. Tapi kalau bagi perempuan yang bahasa cintanya memang dia adalah dia butuh hadiahnya. Maka pahami 5 bahasa cinta itu apa yang menjadi bahasa cinta suami Anda, apa yang menjadi bahasa cinta istri Anda. Dengan cara seperti itu, kita akan bisa romantis meskipun di tengah kesibukan kayak apapun, kerja kerasnya kayak apapun, sepanjang kita ngerti bahasa cintanya, maka kita akan bisa mengekspresikan dengan tepat. Begitu ya, yang dari saya. Baik, saya lanjut bagian saya untuk pendidikan anak. Suara saya jelas ya, Bu Host? Baik. Pertanyaan yang pertama tadi, karena anak yang daring, malah yang stres ibunya ya.
Jadi marah-marah, jadi sampai KDRT ya, Masya Allah. Saya bisa bayangkan kalau anaknya yang lebih dari satu, apalagi ya, udah rebutan gadget untuk bisa mengakses pelajaran, ditambah PR-PR tugas-tugas yang cukup banyak yang tentu menyita gitu. Rahasia untuk stabilitas emosi dari seorang ibu atau seorang istri atau seorang perempuan lah gitu ya, mungkin juga laki-laki sih, tapi kan yang ditanya ibunya ini ya. Ini adalah kekuatan ruhiyah kalau saya lihat gitu ya. Kekuatan ruhiyah sepanjang ruhiyahnya itu mantap, maka tidak akan kemudian gampang untuk gitu ya. Jadi kekuatan ruhiyahnya di sana. Jadi minta kepada Allah agar mendapatkan ketenangan hati. Pada saat itu, kalau dia mendapatkan ketenangan hati, dia akan bisa melihat secara proporsional. Masalah mana yang selayaknya bisa harus tegas, harus sampai apa ya, kita pokoknya begini, nah gitu. Masalah apa yang sebenarnya bisa meliuk gitu ya, untuk lentur misalnya. Nah, di dalam pendidik anak ini kita harus tahu bahwa ada hal yang kita tentu teman-teman tahu, cuma kadang-kadang lupa saja gitu. Saya juga kadang-kadang juga lupa. Bahwa ada hal yang sifatnya fix, yang tidak bisa ditawar, yaitu adalah tujuan di dalam pendidikan anak itu. Target itu adalah fix, tapi di dalam cara itu harus lentur. Nah, di sanalah yang kemudian harus kita temukan satu formula agar kelenturan itu bisa diterima ya tanpa kemudian kita melunturkan apa yang menjadi target itu. Semakin mantap ruhiyah seorang ibu, maka dia akan lebih terbuka, akan lebih bisa menemukan 1001 cara. Nah, gitu ya. Menemukan ragam cara, kreativitas menemukan banyak cara inilah yang akan membuat seseorang akan tidak gampang untuk stres tadi ya. Kalau orang tidak menemukan cara itu misalnya begini, cara menertibkan anak itu dengan membentak, caranya dengan memukul, caranya dengan marah itu hanya satu cara. Gitu. Padahal ada banyak cara ragam yang lain yang itu hanya akan datang kepada dia atau hanya akan bisa dia temukan pada saat dia sedang ma'nawiyahnya baik gitu ya. Jadi rahasia pertamanya adalah kuatkan hubungan dengan Allah dulu. Kemudian yang kedua, perlu tadi ya sinergi dengan suami. Ini langsung masuk yang kedua juga. Saya rangkum aja dalam satu jawaban pertanyaan yang pertama dengan yang kedua ya. Kadang-kadang para istri itu yang datang mengeluh kepada saya mengatakan mentok. Gimana cara ngomong sama suami gitu ya, mentok. Suaminya nggak bisa diajak ngomong serius. Kalau diajak ngomong pendidikan anak, udah terserah mama aja. Kalau kemudian mikirnya cukuplah bekerja, mencari nafkah, memberikan kecukupan biaya, bahkan banyak juga yang tidak memberikan kecukupan, gitu ya. Nanti sampai di rumah itu sibuk dengan gadgetnya, itu yang sudah banyak keluhan yang begitu. Jadi matanya tuh nggak pergi dari gadgetnya. Kemudian si ibu ini mengatakan, aku nggak punya waktu, nggak punya tempat, nggak punya celah untuk bicara dengan ayah, sedangkan ayah saja diajak bicara matanya tetap ke gadgetnya misalnya. Terus harus bagaimana? Nah, di sanalah yang saya sebut sebagai rahasia penaklukan ya sebenarnya. Tidak mungkin sebenarnya seorang suami itu tidak peduli. Ya itu ya dasarnya gitu. Tidak peduli kepada anak dan istri itu tidak mungkin. Hanya kadang-kadang mereka tidak tahu sepenuhnya apa yang diinginkan secara konkret oleh istrinya dan oleh anaknya. Maka dalam hal ini bicaralah gitu. Karena laki-laki itu bukan paranormal. Bicaralah kepada ayah, ayah aku minta tolong. Ya, ini di luar kesanggupanku untuk menangani sendiri. Kita nggak perlu menjelaskan, kan tanggung jawabnya berdua. Tanggung jawab kita nggak perlu ngasih tahu, karena ayah sudah tahu sebenarnya bahwa tanggung jawab didik anak itu berdua. Cuma mereka butuh ditunjukkan jalan-jalannya. Bahkan kalau saya katakan, kadang-kadang itu nggak usah diajak musyawarah. Kalau nggak mau diajak musyawarah, dilibatkan saja, dilibatkan. Bikin ayo kita bikin jadwal bersama yuk, gitu kan. Jam daringnya jam berapa saja, kemudian ayah pas di rumahnya kapan gitu, ibu bantu apa, ayah bantu apa, itu langsung dilibatkan karena ayah sudah nggak sempat mikir lagi untuk gimana ya ini anaknya gini, gimana tahapannya, oh sudah mama aja lah gitu ya. Saya bilang alhamdulillah kalau dipercayakan pada ibu, cuma teknisnya ayo kita libatkan suami, dilibatkan aja, mengalir saja. Kalau anak-anak yang lebih kecil itu saya sering dorong kepada orang tua, sediakan sarana-sarana, buku-buku dan sebagainya,
ayah bacain ya, gitu gantian ayah yang bacain dan seterusnya. Ini bagian dari melibatkan. Nah, sebelum melibatkan itu ada satu pembicaraan ya ditembung gitu ya suaminya itu. Saya kadang kalau ya ibu mengatakan saya sudah bicara Bu, tapi nggak didengerin gitu. Wah, berarti cara bicaranya harus diajarin gitu. Ada drama yang harus diciptakan di rumah itu agar si ayah ini mau mendengarkan dan mau perhatian. Bahkan sampai saya ajari caranya, ibu-ibu cara merayu suami gitu ya. Gimana caranya Bu ya? Saya bilang, kalau kamu ngomong terus, ya aku mau bicara, oh itu nggak didengerin. Tapi coba kamu duduk di sebelahnya, pegang tangannya, pegang tangannya, pegang. Terus dilihat gitu. Kan pasti dia akan perhatian mau tangannya dipegang kok ya. Kalau perlu bersimpuh di depannya, duduk di depannya, pegang tangan liatin gitu ya, gitu kan. Dilihat dengan sepenuh cinta. Pokoknya fokuskan tatapan mata cinta itu benar-benar di mata kita gitu ya. Ya, gitu. Jangan jengkel, jangan marah, tapi justru tatapan cinta. Terus sampaikan aja, aku minta maaf ya kalau aku belum jadi istri yang baik. Bimbingi aku ya gitu. Terus bantuin ngurus anak ya gitu ya. Bantuin nemenin anak daring ya gitu. Masih akan didengerin, masa sudah dirayu kayak gitu enggak ya? Apalagi kalau udah diservis dulu tuh ya. Bisa dipenuhi semua kebutuhannya. Nggak ada suami itu yang ingin mencelakakan istri ya, memberatkan istri, menyusahkan istri, nggak ada. Cuma kadang-kadang mereka tidak tahu di mana mereka harus menempatkan posisinya, di mana mereka harus terlibat, harus masuk di dalam sebuah orbit antara pembelajaran kemudian pendidikan anak itu, sehingga ayah ini digandeng aja, ditarik, diseret begitu dengan cara yang manis gitu. Maka ada namanya rahasia penaklukan. Teman-teman kalau mau boleh ada kelas saya rahasia istri ya, kelas online saya rahasia istri, masuk aja nanti gabung. Testimoninya sudah luar biasa. Pokoknya banyak yang tadinya sudah di ambang perceraian itu udah pisah rumah loh ya. Dengan apa yang saya sampaikan itu alhamdulillah ditunjuki Allah, dimudahkan, udah mereka kasih testimoni. Ayah nggak menyentuh saya sekian lama, sekarang sudah menyentuh saya. Yang pisah rumah sudah jadi satu rumah. Itu ada di kelas rahasia istri ya. Nah, sedang saya tulis bukunya insya Allah. Nah, itu akan mudah kalau kemudian bisa ke sana. Jadi sebenarnya 4 kuncinya ya kalau biar nggak stres dan kemudian bisa mendampingi dari dengan anak tadi. Yang pertama ruqyahnya mantap, yang kedua susun jadwal bersama dengan anak, termasuk caranya. Jadi kamu mau ngambil yang mana, bagaimana dan seterusnya, ini susun bareng. Yang ketiga libatkan suami, yang keempat tentu dengan doa-doa ya. Doa. Kalau lagi marah berdoa, kalau lagi senang berdoa, pokoknya diiringi terus dengan doa. Dan dalam hal ini cara berbicara kita penting, saya sering sarankan cara berbicara kepada suami dan anak itu nadanya do sama re saja, nggak usah sampai mi ya. Karena perempuan itu udah suaranya tinggi, kalau udah sampai mi apalagi si itu sudah itu merusak semuanya, merusak hati anak, merusak misalnya suaramu merusakkan duniaku, itu kalau sudah sampai mi dan seterusnya itu, maka hanya do sama re saja. Latihan untuk menurunkan itu, saya juga latihan dengan sangat berat karena biasa bersuara tinggi, bagaimana merendahkan suara itu perjuangan bagi kita semuanya. Mungkin itu aja dari saya, semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Tadi Pak Cah menawarkan kalau memang kurang ya lain kali ada sesi jawab pertanyaan khusus saja silahkan. Atau kalau tidak via WhatsApp nanti bisa kita titipkan juga boleh. Mungkin saya kembalikan Pak Cah, mungkin ada closing statement, monggo Pak Cah. Bapak-Bapak sekalian, demikian ya yang bisa kami sampaikan. Mohon dimaafkan kalau ada yang tidak berkenan dari semua yang tadi kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menghadirkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan penuh berkah. Semoga kita semuanya dikaruniai anak-anak yang soleh dan solihah. Semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya rezeki yang lancar dan penuh berkah. Mudah-mudahan kita semuanya tetap bisa berbahagia sampai di jannah surganya Allah SWT.